Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema agama yang bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 18 Agustus 2023 dengan judul Doktrin yang Tidak Sehat. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik, mengasihi, mencintai kami sepanjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan tugas, aktivitas, pekerjaan, pelayanan kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa. Hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Mari kita ikuti penjelasannya. Mereka yang tidak mau menerima kebenaran Alkitab yang terang, jelas dan tajam, senantiasa mencari cerita-cerita dongeng yang akan mendiamkan hati nurani. Semakin kurang rohani, penyangkalan diri dan merendahkan doktrin-doktrin yang dikemukakan, semakin besar kesukaan yang dengan mana mereka diterima. Orang-orang ini merendahkan kuasa intelektual untuk memuaskan keinginan-keinginan daging mereka. Oleh karena kesombongannya, mereka tidak perlu menyelidiki Alkitab dengan jiwa yang menyesal dan doa yang sungguh-sungguh memohon tuntunan ilahi. Mereka tidak mempunyai perisai yang menangkis penipuan. Setan siap sedia memenuhi keinginan-keinginan hati dan menyembunyikan penipuannya itu di tempat kebenaran. Demikianlah caranya kepausan mendapat kekuasaannya atas pikiran-pikiran manusia. Dan oleh penolakan kebenaran, sebab kebenaran itu melibatkan salib, maka Protestan pun menuruti jalan yang sama. Semua yang melalaikan firman Allah, mempelajari kenyamanan dan politik agar mereka tidak mempunyai perbedaan dengan dunia ini, akan dibiarkan menerima bidat atau ajaran yang sesat yang terkutuk gantinya kebenaran agama. Setiap bentuk kesalahan yang dapat dipikirkan akan diterima oleh mereka yang dengan sengaja menolak kebenaran. Ia yang memandang ngeri suatu penipuan akan dengan mudah menerima yang lain. Rasul Paulus berbicara mengenai sekelompok orang yang tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Menyatakan, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum orang yang tidak percaya akan kebenaran, yang suka kejahatan. 2 Tesalonika 2 ayat 10 dan 12. Dengan amaran seperti itu di hadapan kita, kita perlu waspada mengenai doktrin-doktrin yang kita terima. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 549 dan 550. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi masing-masing kami.
Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan khusus. Mereka yang tidak mau menerima kebenaran Alkitab yang terang, jelas dan tajam, senantiasa mencari cerita-cerita dongeng yang akan mendiamkan hati nurani. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan, boleh sesuai dengan amanat dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka masing-masing. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Para tim medis Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua para pekerja kesehatan yang sedang memberikan waktu, tenaga, pikiran untuk melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan curahkan kepada masing-masing mereka. Kami berdoa untuk Rumah Sakit Advent Palangkaraya di dalam kepimpinan daripada hamba-Mu Dr. Raymond. Kiranya Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar dia dapat memberikan pelayanan yang terbaik bersama seluruh karyawan, para tim medis, bagi seluruh masyarakat yang ada di Palangkaraya. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, hiburkan mereka Tuhan, berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, sukacita di dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kami tidak lupa menyerahkan para pendengar yang setia yang berulang tahun pada saat ini, dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur, berterima kasih, dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup. Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya bersandar kepada Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.